lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Cecep Supriyadi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang YouTuber pemula. Mulai dari memahami peraturan YouTube, membuat konten yang menarik, sampai pengajuan monetisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya ataupun ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, notifikasinya juga, like, dan juga komen di kolom komentar ya. Silahkan untuk masukannya ya, next untuk video kita bikin apa lagi, sharing apa lagi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, ada beberapa langkah yang harus teman-teman kuasai ataupun teman-teman pahami untuk menjadi seorang YouTube pemula. Tidak hanya teman itu bikin konten ataupun bikin video, upload ya di YouTube, nggak semudah seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu hal yang harus dipersiapkan adalah langkah yang pertama, memahami peraturan YouTube. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman catat. Poin yang pertama, video seperti apa yang dilarang. Nah, teman-teman harus tahu video apa nih yang dilarang oleh pihak YouTube-nya, ataupun seperti mungkin ada decak darah ataupun tentang konten yang tidak baik lah, yang tidak layak untuk dipertontonkan gitu. Dan yang kedua, konten apa saja yang bisa dimonetisasi. Nah, banyak banget ya kreator-kreator di luar sana membuat konten-konten yang menarik, baik itu dari kesehariannya ataupun yang hobi makan ya kan, seperti itu. Jadi membuat konten itu yang bisa dimonetisasi adalah yang seperti itu, bukan teman-teman membuat konten dari hasil jiplak ya, ataupun konten salinan, ataupun teman-teman mengambil konten ataupun video dari kreator orang lain. Itu tidak boleh dan itu tidak bisa dimonetisasi. Oke, kita sebelum ke langkah yang kedua, biasanya kalau YouTuber pemula itu yang dikejar adalah 1000 subscriber, sedangkan yang paling berat ya menurut saya, sepengalaman saya itu adalah mengumpulkan yang namanya 4000 jam tayang. Itu bukan 4000 views ya, tapi 4000 jam tayang gitu. Oke, kita langsung aja ke langkah kedua, yaitu ide konten sesuai dengan hobi teman-teman gitu, ataupun minat dan ataupun pengetahuan gitu. Jadi ide kontennya itu teman-teman pikirkan, misalkan sesuai dengan hobi teman-teman gitu. Teman-teman misalkan hobinya makan ya, kontennya tentang makan, ataupun hobinya tentang minat ataupun apalah ya gitu, yang teman-teman hobi lah intinya. Jadi enggak, teman-teman bikin video itu, bikin konten itu tidak terpaksa, jadi sesuai dengan hobi teman-teman gitu, ataupun pengetahuan ya, mau tentang teman edukasi itu bisa, terserah teman-teman hobinya apa ya, silahkan dijadikan video gitu. Lalu setelah itu teman-teman ya kan udah punya ide kontennya sesuai yang teman-teman hobikan gitu ya. Terus fokus tema channelnya gitu. Misalnya teman-teman kan tadi kan udah nih tentang hobinya, misalkan ide kontennya adalah hobi teman-teman adalah makan, berarti kan fokus tuh tema channelnya adalah tentang makan semua gitu ya. Terus kita ke langkah yang ketiga, riset kata kunci. Nah, kata kunci ini yang akan merekomendasikan di beranda YouTube. Jadi misalkan teman-teman itu udah bikin videonya gitu kan ya, terus ide kontennya apa udah nemu ya, terus tema channelnya apa. Nah, nanti teman-teman riset kata kunci. Banyak banget riset kata kunci yang bisa teman-teman lakukan, baik itu di penelusuran YouTube-nya bisa ya, ataupun teman-teman bisa menggunakan yang namanya iShow di Google, yaitu banyak banget untuk meriset kata kunci. Terus kita langsung aja ke langkah yang keempat, yaitu membuat channel YouTube. Nah, setelah teman-teman menyiapkan semuanya gitu, udah memahami dari segi peraturannya ya, mulai dari video seperti apa saja yang dilarang ya untuk diterbitkan ataupun ditayangkan di channel YouTube.
terus yang kedua konten apa saja yang bisa dimonetisasi, dan syarat-syaratnya yang dua tadi itu yang paling penting ya, agar bisa lolos dimonetisasi adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, nah itu ya cara membuat channel YouTube-nya. Terus kita langsung ke langkah yang kelima, membuat konten. Nah, setelah teman-teman membuat channel YouTube, baru teman-teman membuat kontennya gitu ya. Misalkan teman-teman idenya udah dapat tadi kan, misalkan tentang hobinya adalah makan, terus tema channelnya udah ada, udah dapat juga nih riset kata kuncinya yang lagi tren-tren gitu kan. Teman-teman udah buat channel YouTube-nya, udah selesai, baru teman-teman buat konten. Nah, kita langsung aja ke langkah yang keenam adalah proses edit video. Nah, jangan salah ya teman-teman, saat ketika teman-teman edit video misalkan teman itu biasa, tapi ketika diedit akan menjadi luar biasa dan menjadi daya tarik si penonton gitu. Jadi gimana caranya video teman-teman itu bisa membuat si penonton ini nyaman dan betah ya menonton video teman-teman gitu. Nah, teknik yang digunakan biasanya untuk mengedit video itu para kreator biasa menggunakan seperti jam apa ya? Seperti jam Nah, biasa teknik yang digunakan sama semua kreator biasanya itu menggunakan zoom in ya, terus zoom out, terus juga ada fast forward, slow motion, dan juga teks singkat ya, biasanya itu ada di bawah ya, bawah video misalkan gitu ya. Ada itu biasanya para kreator menggunakan editing video seperti itu. Terus juga menggunakan background. Nah, untuk backgroundnya itu teman-teman juga harus hati-hati, harus lebih teliti lagi. Karena kenapa? Banyak yang menggunakan background yang kena hak cipta ataupun copyright ya, bahasanya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kena copyright, itu nanti dolarnya akan kuning dan itu penghasilannya akan dibagi dua. Bahkan bisa jadi si penghasilan video ini karena terjadi pelanggaran ya ataupun copyright, dan nanti ke teman-teman itu nggak ada penghasilan sama sekali. Oke, kita langsung ke langkah yang ketujuh, yaitu membuat Oke, kita langsung langkah yang ketujuh, yaitu membuat thumbnail. Nah, ketika teman-teman sudah proses editing ya, sebelum kita upload, teman-teman siapkan dulu nih thumbnail yang menarik gitu, diedit. Karena di pasaran YouTube itu, di beranda itu teman-teman harus bersaing ya. Kadang kan ada biasanya kalau di upload itu ada 3 kolom yang direkomendasikan sama pihak si YouTube-nya gitu. Tapi lebih baik ya teman-teman buat thumbnail sendiri gitu agar lebih menarik dan bisa bersaing di beranda YouTube. Dan yang terakhir teman-teman baru deh upload video itu ke YouTube dan semuanya. Nah, dan yang terakhir baru teman-teman proses upload ke YouTube teman-teman gitu kan. Nah, yang terakhir yang ke-8 baru teman-teman proses upload ya video itu ke channel YouTube teman-teman. Nah, jadi teman-teman silahkan aja diulang lagi ya, dari mulai langkah ke-5 sampai tahap 8 itu. Nah, itu yang paling penting yang teman-teman konsisten gitu ya, seperti itu. Jadi mulai membuat kontennya ya, terus edit videonya ya, seperti itu. Backsoundnya itu harus hati-hati, terus membuat thumbnail yang menarik, dan yang terakhir upload video ke YouTube. Nah, mungkin itu aja ya proses memahami ataupun menjadi seorang YouTuber pemula. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan mengenai cara menjadi YouTuber pemula. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, kurang mengerti, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ataupun langsung DM aja ke Instagram aku @csupriyadi20. Nanti untuk link Instagramnya aku siapkan di kolom deskripsi. Nah, oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah support ya sejauh ini. Support terus dengan cara subscribe, like, terus juga komen ya untuk kedepannya saran-sarannya video apa lagi gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.